Halo semuanya, saya Abdul Aziz Manurung dari kelas 11 4 SMA Negeri 1 Bangkalan Lesung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya, di dalam kelas 11 4 terdapat 30 orang siswa dan akan dipilih 10 orang siswa sebagai pengurus kelas dan kamu terpilih sebagai pengurus kelas tersebut. Kejadian kamu terpilihnya sebagai pengurus kelas tersebut itu adalah contoh dari sebuah peluang. Di sini saya sudah membuat peta konsep yang berisi 4 hal yang harus kita ingat dalam materi peluang. Yang pertama ada percobaan. Percobaan merupakan kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya pada percobaan melempar koin ataupun koin flip, melempar dadu, dan lain-lain. Oke, bagian kedua adalah ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Misalnya pada pelemparan coin flip, kemungkinan yang akan muncul adalah sisi angka dan sisi gambar. Maka sisi angka dan sisi gambar merupakan ruang sampel dari percobaan pelemparan coin flip tersebut. Ruang sampel dinotasikan dengan S, maka dapat ditulis ruang sampel pada percobaan coin flip S sama dengan sisi angka dan sisi gambar. Bagian ketiga adalah titik sampel. Titik sampel merupakan setiap anggota dari ruang sampel. Dari percobaan coin flip tadi, titik sampelnya bisa kita ketahui adalah sisi angka dan sisi gambar. Lebih kompleksnya lagi, kita dapat menentukan titik sampel dengan cara menggunakan aturan pencacahan. Untuk mencari titik sampel dengan aturan pencacahan, kita bisa menggunakan rumus-rumus dari aturan permutasi dan aturan kombinasi. Aturan permutasi memperhatikan urutan dan susunan, sedangkan aturan kombinasi diambil secara acak, random, ataupun tidak berurutan. Rumus dari aturan permutasi adalah N PR sama dengan N per dalam kurung N kurang R faktorial. Sedangkan rumus kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Dan keterangan N sebagai total unsur keseluruhan, R banyak unsur yang diamati, dan faktorial adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Oke, bagian terakhir adalah kejadian. Maksud dari kejadian di dalam materi peluang kali ini adalah kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Biasa dituliskan dengan huruf kapital seperti A, B, dan lain-lain. Ada 2 kejadian di dalam materi peluang. Di antaranya adalah kejadian tunggal dan kejadian majemuk. Kejadian tunggal adalah kejadian yang hanya terdiri dari satu kejadian. Sedangkan kejadian majemuk adalah kejadian yang memiliki 2 atau lebih kejadian secara bersamaan. Sekian sedikit penjelasan saya tentang materi peluang pada pembelajaran matematika. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan di video kali ini, mohon dimaafkan. Kalaupun ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.